Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah profesi kependidikan yang kami beri judul Pendekatan Perlembagaan Profesi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, dimulai dari saya, Dea Pratiwi Arif, selanjutnya ada Muhammad Al-Fikri Hatabu, dan yang terakhir ada Natasha Lengkong. Untuk pembahasan pertama tentang pengertian perlembagaan profesi dan juga pendekatan karakteristik akan disampaikan oleh rekan kami Muhammad Al-Fikri Hatabu. Kepada Muhammad Al-Tof dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi pendekatan karakteristik. Tapi sebelum masuk ke situ, mari kita mulai dari pengertian pendekatan perlembagaan profesi. Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama pengembangan sumber daya manusia. Berarti tenaga pendidikan, terutama guru, memiliki tanggung jawab untuk mengemban tugasnya dan mencari kontinu menjalani profesionalitas. Menurut R.D. Lansbury, konteks profesionalitas, istilah profesi dapat dijelaskan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan karakteristik, yang kedua pendekatan institusional, dan ketiga pendekatan legalistik. Pendekatan karakteristik atau Detroit approach. Pendekatan karakteristik ini memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Seorang penyandang profesi dapat disebut profesional, manakala elemen-elemen inti itu sudah menjadi bagian integral dari kehidupannya. Hasil studi beberapa ahli mengenai sifat-sifat atau karakteristik profesi itu menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan tinggi. Termasuk dalam kerangka ini pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh seorang penyandang profesi. Kedua, memiliki pengetahuan spesialisasi. Pengetahuan spesialisasi adalah sebuah kekhususan penguasaan bidang keilmuan tertentu. Siapa saja yang bisa menjadi guru, akan tetapi guru yang sesungguhnya memiliki spesialisasi bidang studi dan penguasaan metodologi pembelajaran. Yang ketiga, memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau klien. Pengetahuan ini bersifat aplikatif, di mana aplikasi didasari atas kerangka teori yang jelas dan teruji. Keempat, memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Seorang guru harus mampu berkomunikasi sebagai guru dalam makna apa yang disampaikannya dapat dipahami oleh peserta didik. Kelima, memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. Istilah mandiri di sini berarti bahwa kewenangan akademiknya melekat pada dirinya. Pekerjaan yang dia lakukan dapat dikelola sendiri tanpa bantuan orang lain, meski tidak berarti menafikan bantuan atau mereduksi semangat kolegialitas. Berikutnya, mementingkan kepentingan orang lain atau altruis. Seorang guru harus siap memberikan layanan kepada anak didiknya pada saat bantuan itu diperlukan, apakah di kelas, di lingkungan sekolah, bahkan di luar sekolah. Memiliki kode etik. Kode etik ini merupakan norma yang mengikat guru dalam bekerja. Berikutnya, memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Manakala terjadi malpraktik, seorang guru harus siap menerima sanksi pidana, sanksi dari masyarakat atau sanksi dari atasannya. Mempunyai sistem upah, maksudnya adalah standar gaji. Dan yang terakhir yaitu budaya profesional. Budaya profesi bisa berupa penggunaan simbol-simbol yang berbeda dengan simbol-simbol profesi lainnya. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Al-Fikri Hatabu. Untuk materi selanjutnya akan membahas tentang pendekatan institusional yang akan disampaikan oleh rekan saya Natasha Lengkong. Untuk Natasha dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pendekatan institusional.
Pendekatan institusional adalah memandang profesi dari segi proses institusional atau perkembangan asosiasional. Maksudnya kemajuan suatu pekerjaan ke arah pencapaian status ideal suatu profesi dilihat atas dasar tahap-tahap yang harus dilalui untuk melahirkan proses perlembagaan suatu pekerjaan menuju profesi yang sesungguhnya. H.L. Wilensky mengemukakan 5 langkah untuk memprofesionalkan suatu pekerjaan. Yang pertama, memunculkan suatu pekerjaan yang penuh waktu atau full time, bukan pekerjaan 9. Yang kedua, menetapkan sekolah tempat menjalani proses pendidikan atau pelatihan. Yang ketiga, mendirikan asosiasi profesi. Bentuk asosiasi itu bermacam-macam, seperti Persatuan Guru atau PGRI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan perlakuan politisi untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum terhadap asosiasi atau penghimpunan tersebut. Dan yang terakhir, mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan. Berbeda dengan Wilensky, T. Kaplow mengemukakan 5 tahap memprofesionalkan pekerjaan. Yang pertama, menetapkan perkumpulan profesi yang merupakan sebuah organisasi yang keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang seprofesi atau seminat. Yang kedua, mengubah dan menetapkan pekerjaan itu menjadi suatu kebutuhan. Yang ketiga, menetapkan dan mengembangkan kode etik. Yang keempat, melancarkan agitasi untuk memperoleh dukungnya masyarakat. Dan yang terakhir, secara bersama mengembangkan fasilitas latihan yang merupakan wahana bagi penyandang profesi untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya menuju profesi yang sesungguhnya. Tahap-tahap untuk memprofesionalkan suatu pekerjaan di atas tidak mutlak dilakukan secara rigid. Artinya tidak mutlak harus menetapkan pekerjaan atau terlebih dahulu, melainkan dapat diawali dengan mendirikan sekolah-sekolah atau universitas sebagai wahana pendidikan. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Natasha. Dan untuk materi terakhir akan saya sampaikan di mana akan membahas tentang pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik atau the legalistic approach, yaitu pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh negara atau pemerintah. Nah, suatu pekerjaan dapat disebut profesi jika dilindungi oleh undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan di suatu negara. Menurut M. Friedman 1976, pengakuan atas suatu pekerjaan menjadi suatu profesi sungguhan dapat ditempuh melalui 3 tahap. Yang pertama, itu registrasi atau registration adalah suatu aktivitas di mana jika seseorang yang ingin melakukan pekerjaan profesional, terlebih dahulu rencananya harus diregistrasikan pada kantor registrasi milik negara. Yang kedua adalah sertifikasi. Mengandung makna jika hasil penelitian atau persyaratan pendaftaran yang diajukan oleh calon penyandang profesi tadi dipandang memenuhi persyaratan, kepadanya akan diberikan pengakuan oleh negara atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Bentuk pengakuan tersebut adalah pemberian sertifikat kepada penyandang profesi. Yang terakhir adalah lisensi. Lisensi mengandung makna bahwa atas dasar sertifikat yang dimiliki oleh seseorang, barulah orang tersebut memperoleh izin atau lisensi dari negara untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Baik, dengan selesainya materi pendekatan legalistik, maka berakhir juga pemaparan dari kami kelompok 2 tentang pendekatan perlembagaan profesi. Untuk itu, teman-teman jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyalakan kamera dan juga audionya, atau bisa menggunakan room chat untuk menuliskan pertanyaan teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya. Saya.
Ya, silakan Nurtia. Nurtia Hajiku. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 2. Pada pendekatan karakteristik, guru harus memiliki kode etik. Pertanyaan saya, apa sajakah kode etik yang harus dimiliki seorang guru? Terima kasih. Baik, terima kasih Nurtia. Silakan untuk teman-teman yang lain. Saya, Kak. Oke, silakan Kevin. Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan dengan bentuk pertanyaan, jelaskan bagaimanakah cara agar guru mengembangkan profesinya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Berikan Kevin. kepada moderator. Ya. Ya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Bertanya moderator. Ya, Saudari Graciela, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, perkenalkan nama saya Graciela Salsabilamsa. Jadi di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok pemapar yakni kelompok 2. Nah, berbicara perihal profesi yang dalam hal ini kita tahu adalah profesi pendidikan atau seorang guru yang kita kenal seorang guru. Jadi tadi juga pemateri kedua telah menjelaskan tentang langkah-langkah memprofesionalkan seorang guru. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah sebenarnya bagaimana standar kompetensi profesional pada seorang guru tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudari Graciela. Ini juga sudah ada pertanyaan dari Tia Jiwa ya, sudah masuk di room chat. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Baik, silakan Afriyawati Mihali. Dari materi kalian yaitu suatu pekerjaan dapat disebut profesi dilindungi oleh undang-undang atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan suatu negara. Nah, pertanyaan saya yaitu undang-undang apa saja yang ditetapkan oleh negara terhadap profesi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Afriyawati maksudnya. Baik, teman-teman berikan kami waktu 3 menit untuk berdiskusi sebentar. Baik, untuk pertanyaan Nurtia Hajiku akan saya jawab ya. Pertanyaannya seperti ini. Pada pendekatan karakteristik, guru harus memiliki kode etik. Pertanyaan saya, apa sajakah kode etik yang harus dimiliki oleh seorang guru? Kode etik ini merupakan norma-norma yang mengikat guru dalam bekerja yang bertujuan untuk menempatkan sosok guru sebagai pribadi yang terhormat, mulia, dan bermartabat. Adapun kode etik guru sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Fungsi utama kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesionalitas guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Jadi itu jawabannya, Nurtia. Apa bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih Nurtia. Nurtia. Selanjutnya, pertanyaan kedua datang dari Irtia Jiwa yang akan dijawab oleh Natasha Lengkong. Natasha, dipersilahkan. Natasha. Ya. Ya. Silakan untuk pertanyaan dari Irtia. Baik, pertanyaan dari Irtia itu bagaimana cara mengoptimalkan peranan guru di desa? Untuk mengoptimalkan peranan guru di desa yang berkaitan dengan faktor-faktornya, yaitu kita harus melihat dulu faktor-faktor apa saja yang berkaitan erat. Faktor-faktor yang berkaitan dengan mengoptimalkan peranan guru di desa-desa. Sorry, tunggu. Mohon maaf, ada kendala sedikit tadi. Baik, saya ulang dari pertama. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengoptimalkan peranan guru di desa? Untuk mengoptimalkan peranan guru di desa yang berkaitan dengan faktor-faktornya, yaitu kita harus melihat dulu faktor-faktor apa saja yang berkaitan erat. Faktor-faktor yang berkaitan dengan mengoptimalkan peranan guru di desa ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor guru. Yang paling utama dalam tercapainya kompetensi keprofesionalan, yaitu guru harus mampu menguasai materi dengan baik. Guru yang mengajar di desa juga harus mempunyai semangat mengajar dan menguasai materi dengan baik, sehingga anak-anak sekolah yang ada di pedesaan tidak ketinggalan materinya dengan yang di kota. Yang kedua yaitu faktor sarana dan prasarana. Seperti diketahui, fasilitas sarana dan prasarana di sekolah pedesaan banyak yang kurang. Di sini untuk penanggulangannya, guru harus kreatif dalam mengajar. Misal untuk mempraktikkan hukum Archimedes dalam pelajaran fisika. Jika tidak ada alat peraganya, guru dapat membuat alat dengan sederhana, yaitu dengan mencelupkan telur di dalam air biasa dan air yang diberi garam. Maka akan terlihat hukum Archimedes tentang benda tenggelam, melayang, dan terapung. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai, walaupun sarananya kurang, itu tidak menghambat peranan seorang guru, juga gurunya kreatif. Dan yang terakhir, faktor kepala sekolah. Di sini kepala sekolah juga termasuk ke dalam faktor-faktor mengoptimalkan peranan guru. Kepala sekolah juga harus kreatif dalam membuat program-program untuk sekolah yang dipimpinnya dan menjalankan program-program tersebut dengan baik, sehingga sekolah dapat maju dan tidak tertinggal dengan sekolah yang di kota.
Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Natasha. Untuk Tia Jiwa, apakah jawabannya sudah bisa diterima atau ada sanggahan? Dipersilahkan. Tertia ada di room? Kita pindah saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kevin, akan dijawab oleh rekan saya Muhammad Alta Fitratabu. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kevin dengan bentuk pertanyaan, jelaskan bagaimanakah cara agar guru mengembangkan profesinya. Untuk dapat mengembangkan profesi guru, ada dua jalan yang dapat ditempuh, yaitu melalui pengembangan diri guru itu sendiri dan melalui pengembangan secara melembaga. Yang pertama yaitu pengembangan diri. Ada beberapa cara dan usaha yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengembangkan profesinya. Antara lain yang pertama, berusaha memahami tujuan pendidikan dan pengajaran secara jelas dan konkret. Kedua, berusaha memahami dan memilih bahan pengajaran yang sesuai dengan tujuan. Ketiga, berusaha memahami problem, minat, dan kebutuhan dalam proses belajar subjek didik. Keempat, mengorganisasi bahan dan pengalaman belajar dan mendayagunakan sumber belajar yang ada. Kelima, berusaha memahami, menyeleksi, dan menerapkan metode pembelajaran. Keenam, berusaha memahami dan kesanggupan membuat dan mendayagunakan berbagai alat belajar. Ketujuh, berusaha membimbing dan mendorong kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan belajar subjek didik. Kedelapan, mampu menilai program dan hasil pembelajaran yang telah dicapai. Mengadakan penilaian diri sendiri atau self-evaluation untuk melihat kekurangan dan keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Ke-10, professional reading, berusaha membaca bahan-bahan yang relevan dengan tugas profesinya. Ke-11, professional writing atau berusaha mengembangkan diri dengan menulis karya ilmiah di berbagai media. 12, individual conference atau pertemuan pribadi antar sejawat dan dengan ahli lain dalam mengembangkan wawasan keilmuan dan wawasan proses dan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, eksperimentation atau berusaha melakukan percobaan-percobaan atas inovasi yang ditemukan atau strategi pembelajaran baru. Yang selanjutnya itu pengembangan kelembagaan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan agar guru tumbuh dalam pembelajaran antara lain yaitu assignment of the teacher atau penugasan guru-guru dalam tugasnya dan dalam mengikuti pertemuan-pertemuan pertumbuhan jabatan. Perubahan jabatan. Kedua, profesional organization atau kegiatan dan pertemuan dalam organisasi profesional. Ketiga, interview atau saling kunjung antar guru dalam proses pembelajaran. Beberapa usaha baik secara mandiri maupun secara melembaga dalam mengembangkan profesi guru itu belumlah lengkap. Kelengkapan strategi dan usaha atau teknik pengembangan profesional guru secara umum dapat diperkaya dengan membaca berbagai sumber dan mengimplikasikannya dalam pelaksanaan tugas. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Alto. Untuk Kevin, jawabannya bisa diterima atau ada sanggahan, dipersilakan. Terima kasih, sudah jelas. Baik, terima kasih Kevin. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Graciela akan dijawab oleh Muhammad Alta Fitratabu. Untuk Muhammad Alta dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Graciela. Langsung pada jawaban. Standar kompetensi profesional guru PAUD TK SDMI sama dengan standar kompetensi profesional guru pada sekolah menengah SMP atau SMA. Standar kompetensi profesional pada PAUD TK SDMI yaitu yang pertama menguasai materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
Kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Standar kompetensi guru mata pelajaran di SD, MI, SMP, MTS, SMA atau MA dan SMK, yaitu yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kelima, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Di sini yang berbeda yaitu cara pengajarannya. Cara belajar di PAUD, TK, SD, MI sederajat bisa dengan cara spontan. Spontan di sini dimaksudkan biasa diselingi dengan permainan, sehingga sesuai dengan pendidikan seusianya. Sedangkan pada sekolah menengah, secara mengajarnya tidak bisa secara spontan dan harus disesuaikan dengan pola pikir keilmuan mata pelajaran yang diampunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Altaf. Untuk Graciela, apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Dipersilahkan. Ya, alhamdulillah jawabannya sangat jelas dan dapat saya pahami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Graciela. Pertanyaan terakhir datang dari Afiliawati Nihali, akan dijawab oleh Natasha Lengkong. Silakan Natasha. Oke, terima kasih. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaannya itu, undang-undang apa saja yang ditetapkan oleh negara terhadap profesi? Sebenarnya untuk undang-undang yang ditetapkan khususnya profesi itu banyak. Bahkan untuk tiap profesi itu mempunyai undang-undangnya masing-masing yang telah diatur oleh negara. Karena kita sedang membahas profesi kependidikan, maka saya akan menjelaskan salah satu undang-undang tentang tenaga kependidikan. Pengaturan tentang guru-guru dalam Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dituangkan dalam bab 11 tentang pendidikan dan tenaga kependidikan pasal 39 sampai dengan 44. Karena undang-undang dibahas pada materi pendekatan legalistik, maka untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan pasal 20 yang dimana lebih spesifik tentang pengakuan profesi guru oleh negara atau pemerintah. Pasal 40 dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyatakan nomor 1, pendidikan dan tenaga kependidikan berhak memperoleh yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dan yang kedua, pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Natasha. Untuk Afiliawati, apakah jawaban bisa diterima atau ada sanggahan? Dipersilahkan. Iya, sudah jelas. Baik, terima kasih. Dengan dijawabnya pertanyaan Afiliawati Nihali, maka berakhir juga diskusi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi. Pada hari ini, saya mengucapkan mohon maaf bila banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.